Baik, saudara sekalian, kita akan melanjutkan percakapan kita, dan kali ini kita akan mempercakapkan tentang ini pun akan berlalu. Ini pun akan berlalu. Ada kisah tentang ini pun akan berlalu dalam berbagai versi. Salah satunya sebagai berikut. Ada seorang bijak yang mempunyai sebuah cincin emas, dan kemudian dia membawa cincin emas itu kepada seorang tukang emas yang sudah tua dan kelihatan renta karena tubuhnya ceking dan sudah tua, keriput gitu. Tidak kelihatan bahwa dia orang kaya, ya tukang emas. Meskipun bermain dengan emas, tetapi tidak mesti dia menjadi kaya karena emas, karena dia hanya tukang. Nah, kemudian si orang bijak ini meminta kepada si tukang emas itu untuk menuliskan di cincin emasnya itu sebuah tulisan, terserah kepada si tukang emas, tetapi isi tulisan itu adalah pengalaman dan kesimpulan hidupnya selama yang sudah dijalaninya. Jadi sampai dia menjadi tua, apa pengalaman dan apa kesimpulan dia tentang hidup ini, itu agar dituliskan di cincin emas milik sang bijak itu. Nah, tukang emas menyanggupi, kemudian dia memikirkan tulisan apa, pengalaman dan kesimpulan apa yang dia miliki dari perjalanan hidupnya sampai dia tua. Berhari-hari belum ketemu, berminggu-minggu belum ketemu, berbulan-bulan. Akhirnya si tukang emas itu menemukan dan dia menuliskan di cincin emas milik si bijak itu kata-kata ini pun akan berlalu. Nah, setelah tahu bahwa si tukang emas itu sudah menemukan dan sudah menuliskan tulisan di cincin emasnya, mengukirkan tulisan di cincin emasnya, maka kemudian si bijak datang dan meminta kembali cincin emas itu. Setelah dia menerima cincin emas itu dari si tukang emas, dia membaca tulisan ini pun akan berlalu. Lalu dia bertanya, apa artinya ini? Tulisan demikian ini apa artinya? Nah, si tukang emas menjelaskan, ini pun akan berlalu. Segala sesuatu akan berlalu. Dalam hidup itu orang mengalami susah, tetapi juga senang, mengalami gembira, tetapi juga sedih, mengalami keberuntungan, tetapi juga penderitaan, dan semua itu berlalu. Pada waktu mengalami sedih, sadarilah bahwa kesedihan itu akan berlalu. Pada waktu gembira, sadarilah bahwa kegembiraan itu akan berlalu. Si bijak sangat senang sekali menerima pelajaran bijaksana dari si tukang emas yang sudah tua dan kelihatan raganya rapuh itu ya. Sudah tua, keriput dan selanjutnya itu. Dia senang sekali
Dia berterima kasih sekali kepada si tukang emas, dan dalam perjalanan hidup selanjutnya si bijak selalu teringat, selalu melihat pada cincin emasnya dan membacanya kembali tulisan itu. Dan dengan demikian dia diingatkan bahwa apa yang sedang dialami itu pasti akan berlalu. Ketika sedih, tidak tenggelam dalam kesedihan, sebab sadar benar bahwa kesedihan itu akan berlalu. Ketika menderita, tidak kemudian putus asa, karena sadar bahwa penderitaan itu akan berlalu. Ketika mengalami sukacita, tidak pongah, tidak lengah, apalagi sombong, karena sadar juga bahwa ini pun akan berlalu. Yang sedang dirasakan, dialami itu akan berlalu. Nah, begitulah dalam perjalanan hidup kita juga segala sesuatu berlalu. Berlalu. Tidak ada yang mandek terus-terusan, tetapi semuanya akan berlalu. Kesedihan berlalu, kegembiraan akan berlalu. Kita alami, tapi kemudian berlalu. Nah, dalam masyarakat Jawa itu juga ada ajaran yang intinya sama dengan ini pun akan berlalu tadi itu, yaitu paham atau ajaran yang disebut dengan cokro manggilingan. Hidup manusia itu diumpamakan seperti bagian dari roda bulat, bagian dari roda itu. Ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Ada kalanya orang mengalami senang, ada kalanya orang mengalami susah. Ada kalanya orang mengalami kegembiraan, keberuntungan, ada kalanya orang mengalami kesedihan, penderitaan. Tetapi juga bisa terjadi berada di samping yang hidupnya datar saja, biasa begitu. Tapi ada kalanya gembira, ada kalanya susah, meskipun juga ada yang datar. Nah, roda terus berjalan, terus berputar. Oleh sebab itu, ketika berada di atas, jangan lengah, jangan pongah, tetapi sadari bahwa nanti akan bergerak roda itu. Ya. Bergerak ke samping, dan mungkin kemudian mengalami hidup yang biasa saja, tapi bisa terjadi bergeraknya begitu cepat dari suka, gembira, berubah menjadi sedih dan menderita. Bisa terjadi. Bisa terjadi. Nah, oleh sebab itu, seperti pelajaran tentang ini pun akan berlalu, orang harus selalu sadar bahwa apa yang terjadi dalam hidup ini itu selalu akan berlalu. Apa yang sedang dialami itu akan berlalu. Ya, akan berlalu. Nah, orang jangan kemudian terpaku pada kenyataan yang sedang terjadi. Apa yang sedang terjadi di dalam hidupnya itu jangan kemudian terpaku di situ, tetapi sadari bahwa itu akan berlalu, akan berubah. Yang dari sedih berubah menjadi senang, yang dari senang berubah jadi sedih, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, saudara-saudara sekalian, semuanya itu, ya, kesedihan, orang merasa gembira, orang merasa beruntung, orang merasa menderita, dan lain sebagainya itu sebenarnya itu adalah permainan dari pikirannya. Permainan dari pikirannya. Oleh sebab itu, supaya terus bisa sadar bahwa ini akan berlalu, pikiran ini harus ditambatkan. Pikiran ini itu
dapat diumpamakan seperti perahu yang berada atau kapal yang berada di tengah laut, diombang-ambingkan, bisa diombang-ambingkan oleh ombak, ya, di samudera atau di laut, ya, bahkan hanya di laut saja juga bisa. Ketika perahu itu ada di laut, dia diombang-ambingkan ke sana dan kemari oleh ombak itu. Nah, tetapi kalau kemudian kapal itu ditambatkan dengan jangkar, maka dia tidak akan terlalu diombang-ambingkan oleh ombak itu, dia bisa tenang. Demikian juga pikiran ini itu diombang-ambingkan oleh kenyataan-kenyataan yang ada, yang sedang terjadi, yang sedang dialami oleh seseorang. Suka dia diambingkan ke sana, berubah dengan menjadi gembira, dia diambingkan ke sana, dan seterusnya begitu. Nah, dia menjadi permainan dari pikirannya yang diombang-ambingkan oleh kenyataan itu. Sebab itu pikiran harus ditambatkan. Ya, pikiran itu harus ditambatkan. Bagaimana pikiran itu ditambatkan? Yaitu menerima. Pikiran itu harus menerima semua kenyataan. Jangan memilih. Jangan memilih yang senang, menolak yang susah. Jangan memilih yang gembira, menolak yang sedih. Memilih keberuntungan, merasa beruntung, menolak merasa menderita. Nah, jangan dipilih itu. Tetapi semuanya itu harus diterima. Ya, harus diterima. Sekali lagi, seperti perahu yang kemudian tertambat, demikian pikiran yang menerima semua kenyataan yang sedang dialami atau sedang terjadi dalam hidup ini, itu seperti tertambat. Dia kemudian tenang. Ya, tenang. Ini pun akan berlalu. Tambatannya apa? Tambatannya itu yang menambatkan pikiran supaya tidak diombang-ambingkan oleh kenyataan yang sedang terjadi atau sedang dialami. Apa itu? Yaitu merasa semuanya itu adalah berkat dari Tuhan. Kegembiraan itu berkat dari Tuhan. Hati senang, rasanya hidup kemudian enak. Nah, itu berkat. Tetapi kesusahan, kesedihan, derita itu juga berkat dari Tuhan. Kalau kita menderita, kalau kita sedang menderita, itu sebenarnya kita ditantang untuk mengalahkan penderitaan itu. Sehingga ketika itu sudah berlalu, kita menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Lebih kuat daripada sebelum menderita itu. Orang menderita lapar karena dia tidak mempunyai uang sama sekali dan tidak ada makanan sama sekali. Nah, kalau dia kemudian putus asa, ya habis. Tapi ketika dia dan menerima penderitaan karena lapar, ini adalah juga berkat dari Tuhan, maka dia terus saja berjuang dalam hidup itu untuk menanti saatnya penderitaan itu berlalu. Berarti apa? Dia menahan lapar sambil terus berusaha untuk mencari makan. Nah, setelah penderitaan lapar itu berlalu, dia tadinya itu puasa karena tidak makan. Nah, berarti dia terlatih berpuasa. Sehingga ketika lain kali dia mengalami lapar, dia sudah tidak kaget lagi. Dia menjadi lebih kuat daripada sebelum pernah mengalami penderitaan lapar. Begitu dan seterusnya. Berkat itu bukan hanya yang menyenangkan, tetapi berkat itu juga yang menyusahkan, yang menyedihkan. Berkat itu bukan hanya yang dirasakan sebagai keuntungan, tetapi juga penderitaan dalam hidup ini. Semua berkat. Semuanya itu berkat. Nah, kalau semuanya itu diterima sebagai berkat, saudara sekalian, maka kemudian
kita bisa merasa damai dan bahagia sejati. Saya menyebutnya bahagia sejati. Yang saya maksudkan bahagia sejati itu bukan bahagia dalam arti kegembiraan yang meluap-luap. Oh tidak, bukan itu. Karena kegembiraan yang meluap-luap itu bisa kemudian berlalu dan berubah menjadi penderitaan. Bisa. Ya. Ini pun akan berlalu, segala sesuatu itu berlalu. Ya. Nah, tapi yang saya maksudkan adalah kebahagiaan sejati. Ini gambarnya adalah bayi. Seorang bayi itu hanya satu yang menyebabkan dia menangis. Ya. Apa? Lapar. Nah, ya, tapi kalau kemudian dia sudah terpenuhi kebutuhan biologisnya, kebutuhan raganya, kebutuhan fisiknya, rasa laparnya tidak ada, dia kemudian tenang, tidur. Karena tidak mikir, belum ada pikirannya sini itu tenang pikirannya itu. Ya tidak seperti orang dewasa yang pikirannya beraneka warna, beraneka ragam, memikirkan ini dan itu dan seterusnya. Pikirannya bergerak terus saja. Nah, bayi pikirannya tenang. Ya, bahkan dapat dikatakan bayi pikirannya diam. Itulah sebabnya bayi bisa tidur dengan tenang, dan kalau dia ingin tertawa, dia tertawa. Itulah bahagia sejati. Kalau dia ingin tersenyum, tersenyum tanpa sebab. Ya. Tanpa sebab. Itu seperti bunga yang tumbuh, berbunga, menyebarkan bau. Alami. Ya, karena dia ingin berbunga, menyebarkan bau, ya begitu saja terus. Demikianlah bayi tertawa atau tersenyum, tidur. Ya karena dia secara menjalani hidup secara alaminya begitu. Itulah bahagia sejati. Nah, maka ada nasihat, bahkan perintah agar orang dewasa ini itu menjadi seperti anak, bahkan seperti bayi itu. Maksudnya bukan kok orang dewasa kemudian berubah berperilaku seperti anak, kok bukan. Itu kan kekanak-kanakan, bukan. Tetapi menjalani hidup dengan secara alami seperti yang dijalani oleh anak, oleh bayi ini. Yaitu apa? Pikirannya tenang. Pikirannya berhenti dari berpikir yang macam-macam. Ada saatnya berpikir macam-macam. Ada saatnya berhenti. Ya, ada saatnya berhenti. Nah, kalau pikiran ini kemudian bisa ditata, pada waktu berpikir ya berpikir, pada waktu berhenti ya berhenti, pada waktu tenang ya tenang, itu berarti bisa mengelola pikiran, mengendalikan pikiran. Bukan kita yang dikendalikan oleh pikiran, tapi pikiran yang kita kendalikan, kita atur, kita tata. Pada saatnya berpikir, pada saatnya tenang. Ya, dengan demikian kita seperti tadi perahu yang berlabuh dengan jangkar, demikian pikiran yang dilabuhkan dalam ketenangan, hati kita damai, kita bahagia sejati, seperti bayi yang hidup alami. Alami itu pada tanpa alasan apapun, berbuat baik, tanpa alasan apapun, tersenyum, tanpa alasan apapun, tertawa, begitu dan seterusnya. Nah, bagaimana saudara melakukan latihannya? Melakukan latihannya adalah masuk ke dalam keheningan. Maka kita perlu, semua orang perlu berlatih meditasi. Dengan meditasi kita berlatih terus untuk masuk ke dalam keheningan. Kita berlatih untuk mengatur pikiran kita. Pada waktu baru mulai belajar meditasi, pikirannya pasti mengembara kemana-mana. Tidak apa-apa, berlatih terus. Akhirnya nanti kita bisa makin lama makin bisa mengendalikan pikiran kita, membuat pikiran kita berlabuh, diam, tenang, dan dengan demikian kita menikmati keheningan itu
damai, dan memiliki kebahagiaan yang sejati. Hanya dengan cara demikian inilah saudara sekalian, semua kita terima sebagai berkat tadi itu, maka kita senantiasa bisa bersyukur kepada Tuhan. Dan semakin kita bersyukur kepada Tuhan, semakin kita merasakan berkat, semakin hati kita damai, semakin bahagia sejati, semakin bersyukur. Ini menjadi lingkaran spiral yang tidak pernah putus, berpikiran yang tenang, damai, bahagia sejati, menerima semuanya sebagai berkat, tidak memilih yang senang, tidak memilih yang sedih, tidak memilih yang dianggap keuntungan, tidak memilih yang dianggap penderitaan, tapi semua diterima sebagai berkat, maka bersyukur. Bersyukur, damai, bahagia sejati, bersyukur, damai, bahagia sejati, begitu dan seterusnya. Baik, terima kasih.